Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan salam penghormatan Islam, salam yang penuh berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, jamaah Masjid Quba rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semua, amin. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan juga selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya yang terus tanpa lelah berjuang untuk istiqomah kelak akan mendapatkan syafaat dan cintanya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami sapa remajawan remajawati dari Fornusa Kota Tangerang yang malam hari ini ikut iktikaf dan mampir di Masjid Quba. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan satu ibadah, maka Allah juga memberikan tanda-tanda seorang hamba itu sukses dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dan tanda sukses atau berhasil dalam melakukan ibadah tersebut adalah berupa sikap secara hablum minallah dan juga sikap secara hablum minan nas. Maka ada ayat yang berbunyi duribat alaihimudillah inama tuqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Mereka senantiasa akan berada dalam kehinaan kecuali mereka berpegang teguh dengan tali ajaran agama Allah, dan mereka juga berpegang teguh dengan aturan sesama manusia. Contoh, perintah sholat itu tanda sukses secara sikap hablum minallahnya adalah hamba tersebut menjadi hamba yang khusyuk. Maka dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Sementara kalau orang munafik sholat, orang beriman sholat, orang munafik juga sholat. Yang membedakan apa? Sikap hablum minallahnya. Sementara orang munafik, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini sikap hablum minallahnya. Orang munafik itu kalau sholat malas. Orang munafik kalau sholat malas. Makanya orang beriman semangat kalau diajak kepada Allah, diseru kepada Allah. Wasari'u ila magfirah, fafirru ilallah, fastabiqul khairat. Makanya kalau orang beriman semakin akhir Ramadan semakin semangat. Yang membedakan itu. Maka dalam surat Al-Mudaththir pun begitu, ketika ada dialog penghuni surga dan neraka. Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Maka penduduk neraka menjawab, kami dahulu ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nih sikap hablum minallah. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Ini sikap hablum minannas. Puasa Ramadan pun begitu, jamaah rahimakumullah. Ini nggak lama-lama, 10 menit. Ya. Maka di antara tanda yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 188,
Maka di ayat-ayat tersebut tanda orang yang berhasil, yang sukses puasa Ramadan apa? Dalam ayat 183-nya la'allakum tattaqun, dalam ayat 185-nya la'allakum tashkurun, dalam ayat 186-nya la'allahum yarshudun. Sikap hablum minallah orang yang sukses ibadah puasa Ramadan adalah takwa, syukur, dan selalu berada dalam kebenaran. Kaya bener, miskin bener, menjabat bener, pensiun bener, sehat bener, sakit bener. Dan satu lagi, tanda seorang hamba yang sukses ibadah Ramadan di ayat 188. Yang ini secara arti harfiahnya sepertinya nggak ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Tetapi inilah indikator keberhasilan, kesuksesan seorang hamba ketika mereka berhasil ibadah bulan Ramadan, yaitu sikap mereka kepada hablum minan nas, manusia. Maka Allah dalam surat Al-Baqarah 188 ya berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Ini jamaah, banyak yang luput di sini. Dan nanti kita dari ayat ini bisa memotret hasil, output, natijah buah puasa Ramadan secara nasional. Maka dalam ayat Al-Baqarah 188 Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Siapa yang punya akses kepada perangkat kekuasaan? Hakim. Jamaah, ini penting ya. Ayat 188 dari surah Al-Baqarah tentang puasa Ramadan, bahwa tanda berhasilnya, suksesnya ibadah Ramadan seorang hamba, maka mereka tidak memakan harta sesama secara batil. Maaf hadirin ya, kalau kita, aminin aja ya, sebulan punya pendapatan 100 juta, kira-kira istri kita bingung ngabisinnya apa enggak? Insya Allah bingung. 100 juta tiap bulan bisa umroh, betul Pak Haji? Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada hamba yang gajinya 3 miliar, namun dia masih memakan harta sesama manusia secara batil. Maka jamaah rahimakumullah, ini jadi kontemplasi buat kita semua. Kita lihat secara nasional ya, bagaimana kita paham kondisi kita saat ini. Maka kalau keberkahan sebuah negeri itu adalah berdasarkan iman dan takwa 796, mestinya Indonesia menjadi negeri, kalau angka dari 0 sampai 10 minimal berada di angka 8 pada sisi keberkahan, karena umat Islam Indonesia paling banyak yang beragama Islam, yang beriman. Maka jamaah rahimakumullah, maaf, sudah berapa tahun Indonesia merdeka dan sudah berapa tahun Allah hadirkan Ramadan kepada bangsa Indonesia, yang kalau Ramadan itu mampu bisa menjadi tools, menjadi sarana untuk membentuk masyarakat Indonesia di orang bertakwa, maka masalah memakan harta secara zalim ini pasti akan bisa diatasi dan dihilangkan. Maka seorang profesor doktor yang ketika dia berbicara berdasarkan bukti empirik, berdasarkan ilmiah, mengatakan kalau seandainya korupsi pertambangan itu bisa dihilangkan, maka satu penduduk Indonesia dari 275 juta Indonesia sebulan bisa dapat 20 juta. Kira-kira Iktikaf bisa makan daging terus Pak Haji kalau begitu?
Masya Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, waktu kita tidak lama, tapi ini menjadi bahan renungan bagi kita. Ayo, bahwa kesuksesan ibadah puasa kita, ya, tandanya ada dua, yaitu semakin baik habluminallah kita, hubungan kita kepada Allah, dan semakin baik habluminan nas kita, hubungan kita kepada sama manusia. Terakhir, puasa yang gagal, puasa yang dapat lapar dan dahaga, puasa yang sukses yang dapat ampunan dan takwa. Dan salah satu tanda orang yang akan sukses apa? Puasa Ramadan. Dalam hadis Muslim, hadis Bukhari Muslim, redaksinya bukan cuman man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ada satu redaksi lagi sama Bukhari Muslim, bukan man soma, apa? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka dialah yang puasanya akan mendapatkan ampunan dan takwa. Makanya lihat aja dah sekarang lihat aja bagaimana shop masjid-masjid kita. Saya nggak bicara Kuba, alhamdulillah Kuba, ya, masjid saya, Masjid An-Nur, dari 8 shop tinggal 3 shop, ya, rata-rata habis tuh 60-70%. Maka perjuangan DKM pasca Ramadan apa? Bagaimana menstimulan masyarakat untuk terus memenuhi masjid-masjid kita, memakmurkan masjid kita, sehingga mudah-mudahan hasil Ramadan 1446 Hijrah ini menjadi hasil Ramadan terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.